Jika saat ini kamu memiliki tempat curhat yang bisa dipercaya dan mau mendengarkan keluh kesahmu dengan sukarela, maka bersyukurlah. Sebab gak banyak yang bisa beruntung seperti kamu. Kamu juga mungkin sering merasa risih setiap kali ada seseorang yang menceritakan masalahnya di media sosial. Sebab bagimu, media sosial bukanlah tempat yang tepat untuk melakukan hal itu. Namun, gak semua orang bisa dengan tepat menemukan tempat curhat. Terlebih, ada banyak kendala yang kemudian pada akhirnya mendorong seseorang untuk menjadikan media sosial sebagai tempat bercerita. Ini 5 kemungkinan alasan di baliknya. Jangan langsung menghakimi ya. Baik, let's talk about it. Yang pertama, merasa nggak ada yang benar-benar peduli padanya. Alasan pertama adalah karena adanya perasaan bahwa nggak ada orang yang benar-benar peduli padanya. Kurangnya kedekatan dengan orang lain membuat seseorang memilih untuk mencurahkan isi hatinya di media sosial. Meskipun mungkin semua itu bisa saja menimbulkan masalah baru yang lebih parah. Orang yang kesepian nggak akan bisa berpikir dengan jernih ketika dihadapkan dengan suatu masalah. Yang mereka inginkan hanyalah apa yang dirasakan mampu ditumpahkan di suatu tempat seperti media sosial. Walaupun itu bukanlah pilihannya tepat. Yang kedua, merasa lebih nyaman jika curhat tanpa ditanggapi secara langsung. Beberapa orang memiliki kekhawatiran tersendiri jika curhat secara langsung dengan seseorang. Mungkin mereka juga pernah punya pengalaman pahit saat ceritanya dikomentari secara negatif atau ditanggapi dengan cara yang gak menyenangkan. Makanya media sosial dianggap lebih tepat baginya. Di media sosial, memang banyak orang bisa menanggapi curhatannya, tapi itu semua nggak secara langsung. Jadi, dampaknya pun terasa berbeda dan masih bisa diatasinya. Yang ketiga, butuh perhatian dari orang lain. Nggak peduli mereka tulus atau nggak bisa dipungkiri. Ada banyak orang yang membutuhkan perhatian di media sosial. Itulah kenapa beberapa orang suka sekali menceritakan kisah hidupnya di platform tersebut. Meskipun bukan hal yang terlarang, terlalu menggumbar masalah pribadi sebenarnya juga nggak baik loh. Namun, bagaimanapun juga, setiap orang punya alasannya masing-masing. Salah satunya adalah ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Nggak peduli itu tulus ataupun nggak. Terlebih, kebanyakan orang di media sosial tidak sepenuhnya tulus. Yang keempat, nggak berhasil menemukan sosok yang tepat untuk tempat curhat. Nasib setiap orang memang berbeda-beda. Ada yang dipertemukan dengan seorang teman atau sahabat yang bisa menjadi pendengar setia ketika dibutuhkan. Namun, ada pula yang harus melalui berbagai cobaan hidup sendirian. Menyedihkan memang, tapi begitulah faktanya. Jangan buru-buru menyudutkan seseorang yang suka curhat di media sosial. Besar kemungkinan dia nggak punya tempat curhat yang tepat yang bisa membuatnya merasa didengar dan diperhatikan. Yang kelima, selalu kesulitan mengatur kata-kata jika harus curhat secara personal. Alasan lain yang juga mungkin sekali dialami orang-orang yang sedang curhat di media sosial adalah karena mereka kesulitan dalam mengatur kalimat. Beberapa orang memang terlahir dengan kesulitan dalam hal berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Ketika harus curhat, mereka bingung dan gak bisa menemukan caranya. Alhasil, curhat di media sosial dianggap sebagai solusi yang cukup menjanjikan. Terlebih jika mereka selalu mendapat respon positif dari netizen saat melakukannya. Nah, berbagai macam alasan di balik curhat di media sosial membuat kita nggak bisa menyalahkan dengan sembrono tindakan semacam ini. Meski terlihat keliru dan nggak dipikirkan dengan matang, nyatanya masih banyak orang yang suka melakukan ini dengan berbagai alasan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!